Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Nur Arifin dengan NIM 21830654. Saya berasal dari kelas TK02 pada prodi Teknik Komputer angkatan 21. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 tools mengenai forensik digital. Oke, di sini ada 5 tools yang akan saya jelaskan secara singkat, yaitu yang pertama adalah Toolkit Verifikasi Seluler atau MFT, yang kedua adalah Wireshark, yang ketiga adalah The Sleuth Kit and Autopsy, yang keempat adalah kerangka kerja volatilitas, yang kelima adalah Sans Investigative Forensic. Nah, kita bahas satu persatu. Dari yang pertama yaitu Toolkit Verifikasi Seluler atau MFT. Amnesty International telah merilis toolkit yang disebut Toolkit Verifikasi Seluler atau MFT untuk membantu Anda menemukan jejak forensik untuk memahami apakah Pegasus spyware telah menargetkan ponsel iOS atau Android Anda. Untuk fitur-fitur yang dimiliki oleh tools ini adalah yang pertama adalah mendeskripsi cadangan iOS yang dienkripsi, proses dan parse catatan dari sistem iOS, ekstrak aplikasi yang diinstal dari perangkat Android, ekstrak informasi diagnostik dari perangkat Android melalui protokol ADB, bandingkan catatan yang diekstraksi dengan daftar indikator berbahaya yang disediakan oleh format STIX2, kemudian ada menghasilkan log JSON dari catatan yang diekstraksi, kemudian memisahkan log JSON dari semua jejak berbahaya yang terdeteksi, menghasilkan garis waktu kronologis terpadu dari catatan yang diekstraksi, dan yang terakhir menghasilkan garis waktu semua jejak berbahaya yang terdeteksi. Oke. Yang selanjutnya adalah Wireshark. Wireshark adalah alat yang menganalisis pakai jaringan. Ini dapat digunakan untuk pengujian dan pemecahan masalah jaringan. Alat ini membantu Anda memeriksa berbagai lalu lintas melalui sistem komputer Anda. Kemudian fitur yang dimiliki oleh tools Wireshark adalah antara lain yang pertama, memberikan analisis VoIP atau Voice over Internet Protocol yang kaya. Kemudian tangkap file yang dikompresi dengan gzip dengan dapat dengan mudah dikompresi. Yang ketiga, output dapat diekspor ke file XML atau bahasa markup yang dapat diperluas, atau file CSV nilai terpisah, atau juga bisa diekstrak menjadi teks biasa. Yang keempat adalah data langsung dapat dibaca dari jaringan gigi biru, ATM atau USB atau dan lain-lain. Kemudian yang kelima adalah dukungan deskripsi untuk berbagai protokol yang mencakup IPsec atau keamanan protokol internet atau SSL, yaitu Secure Socket Layer, dan WEP atau Wired Equivalent Privacy. Kemudian yang keenam adalah Anda dapat menerapkan analisis intuitif aturan pewarnaan pada paket. Kemudian yang terakhir adalah memungkinkan Anda untuk membaca atau menulis file dalam format apapun. Yang ketiga adalah The Sleuth Kit and Autopsy. Sleuth Kit and Autopsy adalah alat utilitas berbasis Windows yang membuat analisis forensik sistem komputer lebih mudah. Alat ini memungkinkan Anda untuk memeriksa hard drive dan smartphone Anda. Fitur yang dimiliki oleh tools ini adalah yang pertama, Anda dapat mengidentifikasi aktivitas menggunakan antarmuka grafis secara efektif. Kemudian aplikasi ini dapat memberikan analisis integral. Kemudian Anda dapat mengelompokkan file berdasarkan jenisnya untuk menemukan semua dokumen atau gambar. Yang selanjutnya adalah tools ini dapat menampilkan thumbnail gambar untuk melihat gambar cepat. Kemudian Anda dapat menandai file dengan nama tag sewenang-wenang. Kemudian Kit Sleuth memungkinkan Anda mengekstrak data dari log panggilan, SMS, kontak, dan lain-lain. Yang terakhir adalah tools ini dapat membantu Anda menandai file dan folder berdasarkan jalur dan nama. Kemudian yang selanjutnya adalah tools kerangka kerja volatilitas. Kerangka volatilitas adalah perangkat lunak untuk analisis forensik. Ini adalah salah satu alat pencitraan forensik terbaik yang membantu Anda menguji keadaan runtime suatu sistem menggunakan data yang ditemukan dalam RAM. Aplikasi ini memungkinkan Anda untuk berkolaborasi dengan rekan satu tim Anda. Untuk fitur yang dimiliki tools ini adalah tools ini memiliki API yang memungkinkan Anda untuk mencari beberapa PTI atau entry table halaman dengan cepat. Kemudian kerangka kerja volatilitas mendukung KASLR, yaitu pengacakan ruang tata letak ruang kernel. Kemudian yang selanjutnya adalah alat ini menyediakan banyak plugin untuk memeriksa operasi file Mac. Serta yang terakhir adalah dapat secara otomatis menjalankan perintah kegagalan ketika layanan gagal dimulai beberapa kali. Kemudian yang selanjutnya adalah SIFT atau Sans Investigative Forensic Toolkit. Tools ini adalah tools distribusi forensik komputer berdasarkan Ubuntu.
Ini adalah salah satu alat forensik komputer digital terbaik yang menyediakan fasilitas forensik dan respon insiden digital. Untuk tools ini memiliki fitur yaitu diantaranya dapat bekerja pada sistem operasi 64 bit. Kemudian alat ini dapat membantu pengguna untuk menggunakan memori dengan cara yang lebih baik. Kemudian dapat secara otomatis memperbarui paket DFIR atau forensik digital dan respon insiden. Kemudian Anda dapat menginstalnya melalui penginstal SIFT CLI. Kemudian yang terakhir adalah alat ini berisi banyak alat dan teknik forensik terbaru. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan mengenai 5 tools yang bisa dapat digunakan untuk forensik digital. Terima kasih.